Ibrahim ibni, inna Ibrahim, sak temen Ibrahim, Ibrahim ibni, kata Nabi, ibni itu adalah, ia adalah, dia adalah putraku atau anak laki-lakiku. Jadi Nabi itu memiliki putra yang bernama Ibrahim dari istri yang bernama Sayyidah Mariyatul Qibtiyah, Sayyidah Maryah. Jadi Nabi menikah dengan Sayyidah Maryah dari Qibti. Qibti itu Kristen atau Kristen Ortodok. Qibti di Mesir disebut Al-Qibtiyah. Nah, Siti Maryah ini melahirkan seorang putra yang bernama Ibrahim. Cuman meninggal ketika umur 16 atau 18 tahun. Lahir dari Mariyatul Qibtiyah pada bulan Zulhijjah di tahun ke-8 minal hijrah, dari Mariyatul Qibtiyah, ya. Jadi 8 tahun setelah hijrah Nabi lahirlah seorang putra baginda Nabi besar Muhammad yang bernama Ibrahim dari istri beliau yaitu Siti Maryah Al-Qibtiyah, yaitu dari Qibti. Tidak sampai umur 2 tahun, sekitar 16-18 tahun, Sayyid Ibrahim ini meninggal dunia. Wa innahu mata fi thadyi. Meninggalnya itu fi sinni ar-radha'ah, yaitu dalam masa ketika menyusu, ketika masa-masa sedang menyusu. Masa menyusu itu sempurnanya 2 tahun. Kalau 16 atau 18 tahun kan enggak sampai 2 tahun. Jadi Sayyid Ibrahim meninggal dunia tidak sampai 2 tahun, tidak sampai umur 2 tahun. Artinya sempurnanya rodha, sempurnanya menyusu. 16 atau 18 tahun Sayyid Ibrahim meninggal dunia. Jadi meninggal dalam keadaan masih kecil, masih umur 16 atau 18 tahun. Sayyid Ibrahim dikatakan oleh Nabi, inna Ibrahim ibni. Ibrahim itu adalah anakku, kata Nabi. Kenapa Nabi mengatakan ibni, anakku, putra laki-lakiku? Padahal semua orang, para sahabat, semua tahu kalau Ibrahim dari Mariyatul Qibtiyah itu adalah putra Nabi. Tidak ada yang ingkar. Kenapa Nabi mengatakan ibni, itu adalah anakku, dia adalah anakku? Apakah ada orang yang enggak percaya bahwa Ibrahim adalah putra baginda Nabi besar Muhammad? Enggak ada. Semua tahu dan masyhur bahwa Nabi memiliki putra laki-laki dari istri beliau yaitu Siti Mariyatul Qibtiyah. Maka Nabi mengatakan inna Ibrahim ibni, sesungguhnya Ibrahim yang meninggal dalam keadaan masih kecil, 16 atau 18 tahun, bukan tahun, bulan, 16-18 bulan, ya, tidak sampai 2 tahun. 2 tahun itu 24 bulan. 24 bulan, 1 tahun 12 bulan. Kalau 16 atau 18 itu tidak sampai 2 tahun. Maka ucapan Nabi ibni, anakku, itu adalah menunjukkan betapa
sayangnya Nabi kepada Sayyid Ibrahim. Bukan karena tidak ada yang percaya, bukan. Semua tahu dan seluruh para sahabat itu mendengar bahwa Nabi Muhammad memiliki putra yaitu Ibrahim. Jadi ibni itu adalah ungkapan betapa sayangnya Nabi kepada Sayyid Ibrahim. Ini adalah anakku, ini adalah putraku, ini adalah putriku. Jadi ungkapan ibni, ibnati itu adalah lisyafaqah warrahmah, sebagai bentuk kasih sayang seorang ayah kepada putranya yaitu Sayyid Ibrahim. Wa innahu mata fi thadyi, meninggal dalam keadaan masih kecil, tidak sampai umur 2 tahun, yaitu 18 bulan, meninggal setelah lahir di masa di bulan Dzulhijjah, yaitu di tahun ke-8 minal hijrah. Wa innahu lahu dhi'raini, wa inna lahu dhi'raini, dan sesungguhnya innah. Jadi pertama ada innah Ibrahim, yang kedua innah lahu. Jadi innah ini fungsinya adalah apa? Litakid, untuk menguatkan. Ibrahim itu adalah anakku, sekaligus lisyafaqah warahmah, untuk menunjukkan betapa sayangnya Nabi, betapa cintanya Nabi kepada Ibrahim. Lalu kemudian takkid, pengukuhan yang kedua, wa inna lahu dhi'raini, dan sesungguhnya. Karena ini bercerita setelah wafatnya Ibrahim, yaitu pada yaitu di mana Sayyid Ibrahim sudah meninggal dunia. Maka perlu pengukuhan, perlu ada takkid. Wa inna lahu, dan sesungguhnya kelak. Nah, jadi karena bercerita tentang keadaan setelah kehidupan dunia, maka perlu ada pengukuhan, ada innah. Dan sesungguhnya Ibrahim ini kelak memiliki 2 dhi'raini. Dhi'raini itu adalah wanita yang menyusui selain ibunya. Wanita yang menyusui selain ibunya. Itu dhi'raini. Jadi adahnya orang Arab itu ada perempuan-perempuan yang menawarkan jasa untuk menyusui dengan mengambil upah. Termasuk juga baginda Nabi besar Muhammad itu punya apa? Punya wanita yang menyusui Nabi Muhammad. Karena memang ada kebiasaan orang Arab, ada perempuan-perempuan yang memiliki jasa untuk menyusui dengan mengambil upah. Karena Sayyid Ibrahim itu meninggal dalam usia 16 tahun, artinya tidak sampai susuannya sempurna, tidak sampai umur 2 tahun, susuannya belum sempurna, maka disempurnakanlah susuannya yang belum sempurna dari 16 sampai 24 bulan itu oleh dhi'raini, oleh 2 perempuan yang kelak akan menyusui Sayyid Ibrahim, yukammilani radha'ahu fil jannah, bukan di dunia. Karena susuannya tidak sempurna, keburu meninggal dalam usia 16 bulan, belum sempurna, tidak sampai 24 bulan, maka ini namanya riayah ilahiyah. Allah tetap menjaga bagaimana Sayyid Ibrahim ini susuannya sempurna. Disempurnakanlah kelak di sorga. Oleh siapa? Dhi'raini, 2 perempuan yang memang disiapkan oleh Allah kelak untuk menyempurnakan susuan daripada Sayyid Ibrahim. Ya. Ini adalah sebuah kemuliaan, makanah. Adalah sebuah kemuliaan bagaimana seorang Sayyid Ibrahim itu tetap terjaga
tetap terjaga susuannya, dan Allah sempurnakan kelak di sorga dengan disediakan 2 wanita yang akan menyusui Sayyid Ibrahim, dan disempurnakan hingga 2 tahun. Sempurna hingga 2 tahun. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Yang bisa kita ambil pertama adalah Sayyid Ibrahim ini fi hukmis syahid, itu yang pertama. Fi hukmis syahid, dihukumi sebagaimana orang syahid, orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid. Apa persamaannya? Persamaannya adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid, kata Allah, ahyaun, mereka itu tidak meninggal, tidak mati, tapi sejatinya mereka itu hidup. Ahyaun inda rabbihim yurzakun, mereka tetap makan, minum, tetap mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mati dalam keadaan mati syahid, ketika meninggal dunia, sejatinya mereka tidak mati, tapi ahya, mereka sejatinya hidup, inda rabbihim yurzakun, dan tetap mendapatkan rizki, tetap makan, minum. Nah, Sayyid Ibrahim yang kelak di sorga disempurnakan susuannya dengan zi'ra ini, berarti tetap mendapatkan rizki setelah meninggal dunia. Tetap mendapatkan rizki setelah meninggal dunia, tetap dijaga rizkinya oleh Allah. Khususnya adalah rodoknya, susuannya. Kemudian pelajaran yang kedua adalah bahwa ahlis sa'adah, orang-orang yang beruntung yang meninggal dunia, manakala ada kekurangan ketika masih hidup di dunia, maka kekurangan itu akan disempurnakan Allah kelak di akhirat. Ya, itu secara umum pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa ahlus sa'adah, orang-orang yang beruntung, manakala dia belum sempurna di dunia, kelak akan disempurnakan di akhirat. Siapapun itu, termasuk hatta, ini dikatakan hatta inna talibal ilim idza mata, sehingga seandainya ada santri, hatta inna talibal ilim, sehingga seandainya ada santri, nyantri, belum lulus, belum sempurna belajarnya, lalu kemudian mata, meninggal dunia, ya kan, masih sipir, baru mondok 1-2 tahun meninggal dunia, masih aktif. Inna talibal ilim idza mata, berarti kan belajarnya kan belum sempurna, keburu meninggal dunia. Nah, ini kummila lahu khusuluhu ba'da mautih. Kelak di akhirat dia akan tetap belajar untuk menyempurnakan pelajarannya sampai dia lulus. Itu namanya apa? Kekurangan selama di dunia kelak akan disempurnakan oleh Allah. Sebagaimana Sayyid Ibrahim, karena susuannya belum sempurna, genap sampai 2 tahun, baru 16 tahun, maka kelak di akhirat disediakan 2 wanita yang akan menyusui Sayyid Ibrahim, yaitu putra daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dikatakan inna talibal ilm awil qari, ya, santri-santri yang meninggal dunia sebelum lulus, kita lulus umur munduk 1 tahun 2 tahun mate aktif, ku aku pakun ngaji nang akhirat, melulus pondok aja, melulus ajiin aja, yukam milani, pesampor Nabi Gusti Allah,
ya. Pokor bana mondok ongku, ngaji ongku. Itu adalah makanah wasyaraf, kemuliaan bagi seorang santri. Kalau benar-benar ngaji bana mondok ongku ngaji ongku terus sampai lulus, maka niatake bana mondok ribeni kuncaman setahun 2 tahun. Engkau mondok nang sabreh sampai lulus sampai tadi ustad. Mon pahmati kita sampai lulus yukammal ku aku nang akhirat pakun kaki ngaji sampai lulus nang akhirat. Kan ada ijazahnya ya ada. Kan pakun ngaji dari pada bi Said Ibrahim pakun penyusuh. Bade senyusuh sampai nang akhirat. Tapi mon niat kaki mondok, kan lah mondok. Deki setahun 6 buah. San mate tak sampai setahun ya tak sambung. Karena niat kaki tak sampai lulus. Kakek niat ngaji pas sampai lulus. Seumpama tak sampai lulus pahmate sekalipun bi Gusti Allah ku aku pakun pengaji, pakun istilahnya pakun mondok nang akhirat. Sampai lulus sampai mari. Ya, kayak aja muljanah ya. Wa fihi annahu subhanahu wa ta'ala yukammil li ahli sa'adah ba'da mautihim an-naqsal kain fid dunya. Jadi sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yukammil li ahli sa'adah ba'da mautihim. Orang-orang yang beruntung itu an-naqsal kain fid dunya, yang belum sempurna selama hidup di dunia kelak akan disempurnakan oleh Allah. Siapapun itu. Orang yang ngafalaki Quran, al-qari, ngafalaki Quran, terus ngafalaki Quran sampai 30 juz. Oleh 20 juz mate. Yukammilullah. Bi Gusti Allah sempurnakin. Nang akhirat pakun nyambung ngafalaki Quran sampai 30 juz. Ada deh, ya. Si penting niat tebana. Maka niat tebana ngaji sampai totok, sampai lulus, sampai mareh. Maka bi Gusti Allah mun bana niat pada ija maka bana tolong bana paparna pelebur penyaman penikmat ngaji reng sepone pemampu, bahkan seumpama pas tak sampai nang akhirat sampai bi Gusti Allah. Wallahu a'lam.